Halo sahabat ladang alam, apa kabar? Kali ini saya akan menceritakan tentang hal yang menjadi kontroversi di dunia mitos Kristen dan Yahudi. Banyak yang menganggap ini hanya sekedar mitos saja, tetapi ada yang menganggap ini adalah sebuah kebenaran, bukan sekedar mitos, tentang zaman di mana para raksasa hidup di bumi ini. Mereka yang disebut sebagai para Nepilim di Alkitab. Siapakah mereka? Sebelum saya membahas tentang kisah mereka, saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Apapun yang saya ungkapkan di sini adalah hasil dari penelitian saya sendiri, dan saya bertanggung jawab secara penuh atas apa yang saya sampaikan, yang merupakan penelitian saya dalam kajian ilmu historis. Saya tidak bermaksud menyinggung agama dan kepercayaan tertentu. Jadi, saya mengajak Anda untuk memandang dari sudut pandang keilmuan, bukan sudut pandang agama. Untuk tetap dapat mendapatkan informasi dari channel saya, jangan lupa ya sahabat untuk di-like, di-subscribe, dan di-komen secara positif agar saya tetap semangat untuk buat video-video berikutnya. Bagian kedua. Kali ini sahabat, di bagian kedua, saya mau membicarakan bagaimana kaum Nepilim menghancurkan bumi. Setelah kaum Nepilim lahir, mereka menghancurkan bumi. Mereka sangat rakus sehingga memangsa manusia sebagai makanannya. Dan Tuhan merasa tidak bisa membiarkan jika mereka tetap ada, karena manusia yang Tuhan ciptakan adalah makhluk yang paling berharga, akan hancur karena ulah mereka. Malaikat-malaikat yang sudah menikah dengan manusia akhirnya mengajari manusia banyak ilmu, diantaranya adalah ilmu sihir, ilmu perang. Dan karena manusia telah makan buah pengetahuan dari zaman nenek moyang mereka, Adam dan Hawa, manusia dengan mudah menangkap apa yang diajarkan oleh para malaikat tersebut. Di dalam kitab Henokh, bab 8 ayat 1-4 dikatakan demikian. Dan Asasel mengajari manusia membuat pedang dan pisau dan perisai dan baju zirah, dan memperkenalkan logam-logam di bumi, dan mengajari mereka seni melakukan pekerjaan logam, gelang dan ornamen, cara menggunakan antimoni, dan cara mempercantik alis mata, dan segala jenis batu-batu berharga, dan semua zat pewarna. Dan ada kejahatan yang besar, dan banyak percabulan, dan mereka berdosa, dan semua jalan hidup mereka rusak. Amezarak mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Amaros, cara melepaskan mantra sihir. Barakal, astrologi. Kokabel, pengetahuan akan tanda-tanda. Dan Temel, mengajarkan cara melihat bintang-bintang. Dan Asradel, mengajarkan lintasan bulan serta tipu muslihat manusia. Dan dalam penghancuran umat manusia, mereka berteriak keras dan suara mereka mencapai surga. Dikatakan bahwa malaikat yang bernama Asasel mengajarkan membuat perlengkapan perang, perhiasan, dan kecantikan, membuat manusia jatuh di dalam dosa iri dan ketamakan. Malaikat Amezarak mengajarkan ilmu sihir dan obat-obatan. Malaikat Amaros mengajarkan mantra. Malaikat Barakal mengajarkan astrologi. Malaikat Kokabel mengajarkan ramalan. Malaikat Temel mengajarkan astronomi. Dan malaikat Asradel mengajarkan pergerakan hari dan tahun. Semua itu mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian dari surga, agar mendapatkan pengampunan dari Elohim. Dan banyak malaikat lain yang mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu agar bisa bertahan di bumi, terutama terhadap serangan kaum Nepilim yang memangsa mereka. Para malaikat ini mengajarkan ilmu berperang pada manusia agar manusia dapat menghadapi serbuan para raksasa yang merupakan anak-anak mereka dari manusia. Di dalam kitab Yasar bab 4-18 dikatakan demikian. Dan para hakim dan penguasa mereka pergi kepada anak-anak perempuan manusia dan mengambil istri-istri mereka dengan kekerasan dari suami mereka sesuai pilihan mereka. Anak-anak manusia pada waktu itu mengambil kawanan ternak di bumi, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan mengajarkan
campur dalam kurung halal hewan antara satu jenis dengan jenis lain dengan maksud untuk memancing murka Yahweh. Elohim melihat seluruh bumi dan semuanya rusak, karena semua makhluk telah rusak jalan hidupnya di bumi, semua manusia maupun semua hewan. Di dalam kitab Yasar yang tadi kita baca, bagaimana anak-anak para hakim yaitu malaikat dengan manusia yang kita sebut sebagai kaum Nefilim mencemari semua makhluk di bumi dengan mencampur benihnya kepada semua makhluk hidup dengan tujuan membuat Elohim marah, karena mereka merusak semua ciptaan yang sempurna. Saat para malaikat mencoba menenangkan hati Elohim dengan mengajarkan mereka bermacam-macam ilmu sehingga manusia bisa bertahan, tetapi para Nefilim, anak-anak mereka, justru malah berusaha membuat Allah marah dengan mencoba merusak bermacam-macam spesies yang Allah ciptakan. Dan hasilnya, pencampuran para binatang dengan benih mereka lahirlah para monster yang terkenal di dunia kuno. Di antaranya adalah naga api atau Behemoth dan naga laut yaitu Leviathan, serta banyak monster lain yang kita kenal dalam berbagai macam mitologi, baik Yunani, China, dan Mesir. Para monster itu mengambil perannya untuk ikut memusnahkan manusia dari muka bumi. Hal itu juga digambarkan di dalam kitab Kejadian. Di Kejadian 6 ayat 12, terjemahan ILT, bunyinya begini. Maka Elohim menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak. Karena setiap makhluk, Ibraninya adalah basar, telah merusak jalan hidup di bumi. Tetapi dalam terjemahan LAI yang kita punya, bunyinya berbeda. Demikian bunyinya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kata basar diterjemahkan sebagai manusia, padahal lebih tepatnya adalah makhluk atau creature atau monster. Bayangkan sahabat, jika kita hidup pada masa saat raksasa dan para monster itu hidup di zaman yang sama dengan manusia. Kepunahan manusia segera terjadi dalam waktu yang singkat. Dan bumi yang notabene diberikan Tuhan kepada manusia akan segera dikuasai oleh mereka, para Nefilim dan monster-monsternya. Untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan, para malaikat mengajarkan manusia banyak ilmu perang dan sihir agar manusia selamat. Tindakan yang malaikat lakukan juga agar Elohim mengampuni kesalahan mereka, karena mereka menyebabkan kehancuran dunia kuno oleh karena segala perilaku yang dilakukan oleh para Nefilim, anak-anak mereka. Di dalam kitab Yobel bab 7 ayat 21-25 dikatakan demikian. Karena tiga hal inilah datanglah air bah di atas bumi, yaitu karena pencabulan di mana para malaikat pengawas bertentangan dengan hukum ketetapan-ketetapan mereka, pergi melajukan diri dengan anak-anak perempuan manusia dan mengambil bagi diri mereka istri-istri dari semua yang mereka pilih, dan mereka mengawali permulaan kenajisan. Ayat 22, dan mereka melahirkan anak laki-laki, Nafidim, dan mereka semuanya tidak sama, dan mereka saling memangsa satu sama lain, dan raksasa membunuh Nafil, dan Nafil membunuh Eljo, dan Eljo membunuh dalam kurung umat manusia, dan manusia seorang akan yang lain. Ayat 23, dan setiap orang menjual dirinya untuk berbuat kejahatan dan untuk menumpahkan banyak darah, dan bumi dipenuhi dengan kejahatan. Ayat 24, dan sesudah ini mereka berdosa terhadap binatang-binatang dan burung-burung dan segala yang bergerak dan berjalan di atas bumi, dan banyak darah ditumpahkan di bumi, dan setiap imajinasi dan keinginan manusia memikirkan kesia-siaan dan kejahatan senantiasa. Ayat 25, dan Yahweh menghancurkan segala sesuatu dari atas muka bumi karena kejahatan perbuatan-perbuatan mereka dan karena darah yang mereka tumpahkan di tengah-tengah bumi. Dia menghancurkan segala sesuatu.
Di dalam kitab Yobel ayat 21 diceritakan bagaimana para malaikat pengawas mengambil manusia sebagai istrinya dan melanggar ketetapan-ketetapan yang ada, sehingga menjatuhkan dirinya dalam kenajisan. Dan dari perkawinan tersebut, di dalam ayat 22, mereka menyebabkan lahirnya 3 jenis raksasa yang paling besar, yang disebut Napidim, di mana para Napidim saling membunuh satu sama lain. Kisah Napidim ini mirip dengan para Titan ya teman-teman dalam dunia Yunani kuno, di mana para Titan saling membunuh satu sama lain. Dan yang lebih kecil yaitu Napil. Napil ini juga dibunuh oleh para Napidim. Napil juga membunuh raksasa yang lebih kecil dari mereka yang disebut Eljo. Eljo inilah yang membunuh para manusia untuk diberikan kepada Napidim, dan Napil yang rakus akan daging. Ingat, kisah Jak dan Kacang Polong, sebuah dongeng rakyat yang kita kenal, di mana diceritakan negeri raksasa memangsa manusia, di mana seorang raksasa berteriak "Vevivosum", yang artinya lihatlah makanan yang baik untuk dimakan. Dan di ayat 24, bagaimana mereka menghancurkan binatang-binatang dan burung-burung dan setiap benda yang bergerak dengan benih mereka, yang melahirkan para monster yang pernah hidup di bumi. Jadi, apakah para dinosaurus adalah kena ulah mereka? Sampai saat ini belum ada jawaban pastinya teman-teman. Tetapi yang kita ketahui, dinosaurus punah karena zaman es, di mana setelah bumi tenggelam oleh tsunami raksasa yang disebabkan oleh jatuhnya meteor dan menutup seluruh bumi dengan air bah dan kegelapan. Setelah itu timbullah zaman es dikarenakan matahari tidak terlihat, yang mengakibatkan punahnya para dinosaurus. Apakah banjir besar di zaman dinosaurus sama dengan banjir besar pada zaman Nuh? Masih dalam kajian para peneliti. Di dalam kitab Henokh bab 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Dan Elohim berfirman kepada Gabriel, "Pergilah kepada anak-anak haram dan kepada para buangan dan kepada anak-anak pencabulan, dan hancurkan anak-anak percabulan dan anak-anak para malaikat pengawas dari antara manusia. Kirimkan mereka keluar dan biarkan mereka saling menghancurkan dan saling membunuh, karena hari-hari mereka tidak akan lama." Di dalam kitab Henokh bab 10 juga mengatakan bahwa para anak-anak mereka akan saling menghancurkan dan membunuh satu sama lain sehingga punahlah mereka. Kita juga lihat di kitab Henokh bab 6 ayat 3 sampai 6 berbunyi demikian. "Mereka ini melahap semua hasil jerih payah manusia sampai manusia-manusia tidak dapat bertahan lagi. Kemudian para raksasa berbalik menyerang manusia untuk memakan mereka. Dan mereka mulai berbuat dosa kepada burung-burung dan binatang-binatang, kepada binatang-binatang yang merayap dan ikan-ikan, dan saling memakan daging mereka sendiri, dan meminum darahnya, dan bumi mengeluh karena kejahatan mereka." Di dalam kitab Henokh bab 6 ayat 3 sampai 6 menceritakan bagaimana semua jerih payah manusia dirampok dan dilahap oleh para Nepilim sehingga manusia tidak dapat bertahan lagi. Saat bahan makanan yang disiapkan manusia telah habis, mereka mulai menyantap manusia sebagai makanannya. Dan kaum Nepilim mencemari binatang-binatang, ikan-ikan, binatang-binatang merayap, dan burung-burung dengan benihnya sehingga melahirkan monster-monster. Saking rakusnya mereka juga saling memakan daging sesamanya, yaitu dengan kanibalisme di antara mereka serta meminum darahnya. Ayat ini berkorelasi dengan ayat di kitab Yobel dan kitab Yasar yang saya ceritakan sebelumnya. Mereka melakukan hal yang paling dilarang di dalam hukum dan ketetapan yang berlaku, yaitu makan atau meminum darahnya. Karena di dalam darah ada nyawa atau roh makhluk hidup tersebut. Dengan mereka memakan darah, mereka menghancurkan roh dari makhluk yang disantapnya, dan ini menjadi dosa kenajisan yang paling besar. Dari ketiga kitab yaitu Henokh, Yobel, dan Yasar, jelas bahwa kaum Nepilim
menyebabkan bumi hancur dan hampir saja memusnahkan manusia dari muka bumi. Maka Tuhan berencana menghancurkan kaum Nefilim ini dari muka bumi dan menata kembali bumi dengan manusia pilihannya. Karena saat itu, manusia pun sudah jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan manusia menyembah Allah-Allah lain selain dari Elohim. Kita lihat di kitab suci di Ulangan bab 4 ayat 19. Berbunyi demikian, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, bintang, segenap tentara langit dalam kurung para malaikat, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalian itu, yang justru diberikan Tuhan Elohimmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Di dalam ulangan tadi dikatakan, karena itu manusia mulai beribadah menyembah kepada malaikat dan anak-anaknya. Mungkin ini gambaran ketakutan atas sosok raksasa tersebut, sehingga manusia menjadikan mereka sebagai dewa dan Allah mereka. Di dalam berbagai budaya di Eropa Timur, di tengah para dewa dikatakan berwujud seperti raksasa dan punya kuasa menghancurkan bumi. Di antaranya adalah Thor dan Odin, adalah para raksasa yang menjadi dewa di dalam mitologi Nordik, di mana mereka berperang dengan raksasa es di dalam perang antar raksasa yang disebut dengan Ragnarok. Zeus, Hades, dan Neptun adalah para Titan. Titan itu artinya raksasa. Mereka dianggap menjadi dewa Yunani dan Romawi, berperang dengan para Titan lain, yaitu Kronos yang merupakan ayah mereka dan semua anak buahnya untuk menguasai bumi. Lalu kisah Ra, Isis, dan Horus yang merupakan dewa raksasa dalam legenda Mesir. Di dalam hieroglif Mesir juga digambarkan para dewa bertubuh lebih besar dengan para manusia, sehingga bisa dikategorikan sebagai raksasa. Di mana ketiga dewa tersebut berperang dengan Set yang untuk memperebutkan penguasaan atas bumi. Yang paling terakhir soal Nimrod dalam legenda Sumeria, di mana Nimrod bertubuh sangat besar hingga ada patung di mana dewa Nimrod memeluk seekor singa dewasa seperti memeluk seekor kucing. Jika singa dewasa panjang tubuhnya 2 meter, bisa dibayangkan berapa besar tubuh Nimrod dibandingkan manusia umumnya. Jelas, Nimrod adalah raksasa seperti yang digambarkan di dalam kitab Kejadian 10 ayat 8. Dari legenda-legenda tersebut, kita mengetahui bahwa ada kesamaan wujud para dewa dengan kitab Yasar, Yobel, dan Henokh, dan bisa diambil kesimpulan bahwa manusia menganggap para Nefilim tersebut adalah para dewa yang berkuasa di atas bumi. Manusia saja diajarkan ilmu peperangan dan ilmu sihir oleh para malaikat pengawas. Mungkin saja mereka juga mengajarkan ilmu sihir kepada para putra-putra mereka, sehingga para Nefilim mempunyai kekuatan adikodrati seperti Thor dan Zeus yang bisa mengendalikan petir. Kekuatan adikodrati tersebut mengakibatkan manusia menganggap mereka setara dengan Allah. Manusia menjadikan para raksasa dan makhluk-makhluknya sebagai dewa dan membuat patung dari batu dan kayu menyerupai mereka. Itu yang menyakiti hati Elohim, karena manusia menyembah kepada ciptaan Allah bukan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Di dalam kitab Yasar bab 2 ayat 2-9 dikatakan demikian. Set hidup 105 tahun dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki. Set menyebut nama anaknya Enos. Katanya, karena pada waktu itu anak-anak manusia mulai berlipat ganda dan menyusahkan jiwa dan hati mereka dengan melanggar dan memberontak melawan Elohim. Dan semasa hidup Enoslah anak-anak manusia terus memberontak dan melawan Yahweh untuk menambahkan amarah Yahweh terhadap anak-anak manusia. Maka anak-anak manusia pergi dan mereka melayani ilah-ilah lain, dan mereka merupakan Yahweh yang telah menciptakan mereka di bumi.
Pada waktu itu, anak-anak manusia membuat patung dari tembaga dan besi, kayu dan batu, dan mereka bersujud dan melayani mereka. Setiap orang membuat ilahnya dan mereka bersujud kepadanya. Anak-anak manusia meninggalkan Yahweh semasa hidup Enos dan keturunannya. Dan amarah Yahweh menyala-nyala karena perbuatan-perbuatan mereka dan kejijikan yang mereka lakukan di bumi. Maka Yahweh membuat air sungai Gihon meluap untuk menenggelamkan mereka. Dia menghancurkan dan menghabiskan mereka, dan dia menghancurkan sepertiga bumi. Meskipun demikian, anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan tangan mereka terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Yahweh. Dalam kitab Yasar yang barusan kita baca, jelas mengapa Allah menghancurkan bumi di zaman Enos atau Nuh, di mana anak-anak manusia membuat patung dewa-dewa dari tembaga, dari besi, dan dari kayu, lalu menyembah patung-patung itu seperti menyembah Elohim. Sehingga Elohim membuat sungai Gihon meluap dan menenggelamkan sepertiga bumi. Tetapi di dalam versi Alkitab, di dalam kitab Kejadian, disebabkan oleh hujan yang terjadi 40 hari 40 malam sehingga bumi tenggelam. Saat itu seluruh Nepilim mati tenggelam bersama dengan manusia-manusia durhaka. Tapi apakah benar semua Nepilim tenggelam? Tidak semua. Ada beberapa kaum yang selamat sehingga beranak cucu hingga di zaman Daud, di mana Daud melawan Goliat yang juga merupakan keturunan raksasa. Di dalam tablet Sumeria kuno dikisahkan Utnapishtim yang kemungkinan adalah Nuh, karena diceritakan bahwa Utnapishtim selamat dari banjir besar yang menenggelamkan dunia, karena dia mendengarkan perintah dari dewa tertinggi yaitu Anunnaki untuk membuat perahu besar dan diisi dengan banyak makhluk hidup. Sama dengan cerita Nuh, bukan sahabat? Nah, setelah banjir besar, Utnapishtim bertemu dengan Nimrod, yaitu seorang raja demigod, setengah dewa. Dalam hal ini, seperti diceritakan di dalam Kejadian 10 ayat 8, Nimrod adalah keturunan raksasa, setengah malaikat dan setengah manusia. Nimrod masih hidup setelah banjir besar, artinya masih banyak kaum raksasa yang hidup saat itu. Di Bilangan 13 ayat 33 bunyinya demikian. Juga kau lihat di sana orang-orang raksasa, dalam bahasa Ibrani-nya adalah Nepilim, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Di dalam kitab Bilangan, saat Musa memerintahkan suku Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, mereka bertemu dengan bangsa Nepilim yang disebut orang enak. Begitu besarnya tubuh mereka sehingga para pengintai merasa dirinya hanya sebesar belalang saja. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 22 bunyinya demikian. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, dan mereka tewas di tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Nah, di dalam kitab Samuel yang tadi, setelah Daud mengalahkan Goliat, mereka juga mengalahkan keturunan raksasa di Gad yang masih merupakan saudara-saudara dari Goliat. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang kisah Og Raja Basan yang disebutkan di dalam beberapa kitab, yaitu di kitab Bilangan 21, Bilangan 32, atau di kitab Ulangan 1, kitab Ulangan 3, 4, 29, dan 31, atau bahkan di Yosua bab 2, bab 10, bab 9, bab 12, bab 13 yang mengisahkan tentang raja raksasa bernama Og yang memerintahkan negerinya, yaitu negeri Basan yang sejaman dengan Yosua. Digambarkan di dalam Ulangan 3 ayat 11 bunyinya demikian. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Refaim itu bangsa raksasa dalam kurung. Selanjutkan, sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa.
9 hasta itu sekitar 4 meter dan lebarnya sekitar 2 meter. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter, ya kira-kira 2 kali lipat dari ukuran ranjang tipe King sekarang ini. Bisa dipastikan bahwa tinggi Ork Raja Basan adalah sekitar di atas 3 meter, bahkan lebih tinggi lagi dibandingkan manusia modern saat ini yang paling tingginya adalah 2 meter. Masih banyak kisah pertempuran yang terjadi antara manusia, yaitu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, Yosua hingga Daud melawan Bani Efraim, yaitu kaum raksasa ini, dan Bani Enak dan Bani Emin. Mereka adalah keturunan raksasa dari zaman dahulu. Di dalam Ulangan 2 ayat 21, Bani Enak sudah dimusnahkan dari muka bumi di hadapan Bani Amon, sehingga tidak ada lagi yang tersisa mereka. Di dalam Yosua 11 ayat 21, semua orang Enak di pegunungan dan di kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Beberapa nama orang-orang Enak atau orang raksasa yang tercatat di dalam Alkitab yaitu adalah Arba, Sesar, Ahirman, dan Talmai. So teman-teman, apakah masih ada kaum raksasa yang tersisa di dunia ini setelah banjir besar dan setelah genosida yang dilakukan oleh Yosua? Masih adakah di antara mereka yang selamat hingga saat ini? Apakah mereka sudah berkawin campur dengan manusia sehingga keturunannya kehilangan ciri keraksasaannya? Apakah mereka masih ada di suku-suku bangsa dunia ini yang merupakan keturunan raksasa? Nanti saya akan bahas di video berikutnya teman-teman, tentang kehancuran kaum Nephilim. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.